Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah al-latiful khabir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah al-basir wan nadir was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil masir, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin. Allahumma faqihna fid din wa nawwir qulubana binuril ilmi wal yaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i 'amilin was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila hadratil mu'allif fi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ma yu'awilu ala nasrihi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di jilid yang ketiga. Kitab Amsilati jilid yang ketiga, halaman pertama. Bagi yang punya kitab silakan buka kitabnya, kita sama-sama belajar. Jilid 3 ini kita sudah masuk di istilah rumus A3. Ya, rumus A3. Sebelum-sebelumnya kita ada istilah rumus A1, rumus A2 dan sekarang rumus A3. Rumus A1 itu kan isinya tentang ya kita membedakan itu isim. Bagaimana kita membedakan itu isim, apa itu yang disebut dengan isim ma'rifat, nakirah, bedakan mana makninya, mu'rabnya, bedakan mufrad, muzakkar, mufrad, tasniyah, jamak, membedakan mana yang muzakkar, muannasnya. Itu rumus A1-nya, ya. Rumus A1 itu kita disuruh membedakan jenis isimnya. Kalau yang rumus A2 itu untuk membaca isi kata atau tengah-tengah kata. Ya. Contohnya muslimun. Kenapa dia dibaca muslim? Ya. Tengah-tengah katanya dari mana kita mengambil harokatnya. Nah, itu di rumus A2. Isinya yaitu tentang
wazan-wazan, ada wazan isim fa'il, isim maf'ul, ada masdar, ya, dan ada kamus. Nah, kalau yang rumus A3 ini kita untuk membaca akhir kata, harokat atau i'rab atau harokat akhirnya. Nah, ini di rumus A3 untuk membaca akhir kata. Contohnya alhamdu, kenapa dibaca du? Kenapa enggak di? Kenapa enggak da? Nah, gitu pembahasannya di rumus A3. Nah, saudara-saudaraku, kita masuk rumus A3. Jadikan susunan kata menjadi mubtada khobar pelengkap atau mubtada pelengkap khobar. Nah, di jilid 3 ini kita sudah menyusun kalimat yang sempurna, ya, yaitu terdiri dari mubtada khobar pelengkap atau mubtada pelengkap khobar. Bila ada titik maka menjadi titik mubtada khobar pelengkap atau titik mubtada pelengkap khobar. Nah, rumus A3 ini kita sudah nyusun kalimat yang sempurna yang terdiri dari mubtada khobar pelengkap. Pastikan sini rumus A3. Sebelum-sebelumnya ada istilah rumus A1, rumus A2, dan sekarang di jilid 3 rumus A3. Nah, rumus A1 itu adalah kita menentukan jenis isim, ya. Itu rumus A1-nya. Apakah dia itu ma'rifat, ini nakiro, apakah dia itu mu'rab, mabni, apakah dia itu muzakkar, muannas, apakah dia itu mufrad, musanna atau jamak. Contohnya ya. Rumus A1-nya kita menentukan jenis isimnya, ya. Alhamdulillah ini ma'rifat atau nakiro. Nah, intinya ma'rifat, ya. Mufrad, musanna atau jamak, mufrad, gitu ya. Nah, kalau rumus A2-nya, ya, kita mengetahui tengah katanya, ya. Mengetahui apa itu harokat tengahnya, rumus A2 itu apa itu isim fa'il, wazan-wazan isim fa'il, ya, wazan-wazan isim maf'ul, dan masdar atau kamus. Contohnya al-muslimu, ini gimana kita tahu dia dibaca muslimu, ya. Itulah kita belajar di istilah rumus A2, ya. Untuk mengetahui harokat tengahnya. Nah, kalau yang rumus A3 kita mengetahui, ya, i'rab akhirnya, ya, harokat akhirnya. Nah, rumus A3 ini, ya, jadikan susunan kata menjadi mubtada khobar
Ya, baris pelengkap. Mubtada khabar pelengkap atau mubtada pelengkap khabar. Contoh Muhammadun Rasulullah. Nah, ini mubtada hukumnya rofa, ya. Nah, kita mengetahui rumus tiga ini kita untuk mengetahui harokat atau i'rab akhirnya. Dan dibaca rofa kenapa? Karena dia jadi mubtada. Ini jadi khabar. Baca rofa juga. Nah, pelengkapnya fi. Adapun Muhammad itu utusan Allah di bumi gitu. Fil ardi. Di bumi menjadi pelengkapnya. Nah, ini rumus A3. Kita sudah menyusun kalimatnya. Rumus A3 ini ya untuk mengetahui i'rab akhirnya. Ya. Apakah dia rofa, nasab, jar, ya. Nah, bila ada titik maka menjadi titik mubtada khabar pelengkap atau titik mubtada pelengkap khabar. Contoh yang titik wallahi, wallahu muhitun, wallahu muhitum bil kafirin. Kafiri. Nah, ya. Nah, wa ini adalah titik. Ya, kalau di bahasa Arab itu titik terletak di depan kata. Ya, titik atau koma itu terletak di depan. Berbeda dengan bahasa Indonesia, titik atau koma itu setelah kalimat sempurna. Nah, itu yang dimaksud dengan rumus A3. Kita disuruh menyusun ya kalimat berupa mubtada khabar pelengkap atau mubtada pelengkap khabar. Kalau ada titik maka titik mubtada khabar pelengkap atau titik mubtada pelengkap khabar. Nah, sekarang selanjutnya kaidah yang berikutnya, bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada antara lain ya man lahal abal amma walakin wafa summa innama ala. Bayangan titik atau koma yang menyertai mubtada yaitu
maman, lahal, abal, walakin amma, walakin, wafa, maman, lahal, abal, amma, walakin, wafa, summa, innama. Summa, innama, ala. Ya. Nah, ini kalau ada di awal kalimat berupa ini, ya, berarti dia namanya titik. Kalau dia dua di depannya, ya, berarti dia titik koma. Nah, ini bayangan titik atau koma. Maman, lahal, abal, amma, walakin, wafa, summa, innama, ana. Terusnya kaidah yang berikutnya, semua isim mausul dan kesempurnaan kalimat yang minimal terdiri dari mubtada, berkhabar atau fi'il fa'il. Nah, dikatakan kalimat yang sempurna itu paling tidak terdiri dari mubtada, khabar atau fi'il fa'il. Ya, sudah dikatakan kalimat sempurna. Contohnya Aliyun qaimun. Jadi mubtada menjadi khabar. Ini sudah menjadi kalimat sempurna, ya. Jadi dari mubtada khabar. Walaupun nggak ada pelengkap, paling tidak dikatakan kalimat sempurna itu terdiri dari mubtada khabar. Seterusnya yaitu isim makrifat di awal kalimat menjadi mubtada. Nah, isim makrifat di awal kalimat menjadi mubtada. Nah, kaidah ini adalah kita kan disuruh rumus A3-nya menyusun kalimat mubtada, khabar, pelengkap. Nah, bagaimana kita tahu dia itu mubtada, khabar, ya? Nah, sekarang kita bahas isim makrifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Contoh Muhammadun. Nah, Muhammadun Rasulun. Rasulullah. Nah, ini Muhammadun adalah isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada namanya, ya. Apa ciri ma'rifatnya? Yaitu nama. Kan kita kemarin, ya, mengetahui ciri-ciri ma'rifat itu ada alnya, ya, isim isyarah, isim dhamir, isim mausul, nama, ya. Kemudian idhofah yang mudhofun ilaihnya isim ma'rifat. Nah, ini rupa nama, maka termasuk isim ma'rifat. Maka kalau dia isim ma'rifat menjadi di awal kalimat maka menjadi
mubtada. Kaidah berikutnya mubtada hukumnya rofa. Nah, dia dibaca rofa karena jadi mubtada. Kita tahu dia bacanya ya domah atau rofa, maka itu mubtada. Terusnya tanda rofa diantaranya domah ini domah. Faedah yang berikutnya, khabar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami, ya. Khabar terdiri dari khabar ada dua, khabar mufrad, khabar jumlah. Nah, contohnya ini Muhammadun Rasulullahi. Ini jadi khabar. Apa itu khabar? Menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Ya. Coba kalau mubtada saja, kan Muhammadun, kan belum jelas kalimatnya. Maka kalau ada mubtada sehingga menjadi kalimat sempurna, bisa dipahami. Muhammadun Rasulullahi. Adapun Muhammad itu utusan Allah. Oh, berarti sudah paham. Muhammad itu utusan Allah. Nah, khabar, faedah yang berikutnya, hukumnya rofa. Rasulullahi berupa susunan idhofah, ya. Itu. Paham ya? Terusnya kaidah yang berikutnya, khabar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf maka menyimpan makna tetap dari kata kainun istaqarra. Artinya apa? Ada khabar yang terdiri dari jar majrur, contohnya al-muslimu orang muslim fi masjidi nah, ini mubtada, ini jadi khabar. Adapun orang-orang muslim itu di dalam masjid. Nah, ini berupa khabar yang terdiri dari jar majrur. Maka menyimpan makna kainun istaqarra atau tetap, tambahan artinya tetap. Adapun orang-orang muslim itu tetap di dalam masjid, ya. Kemudian kaidah yang berikutnya, bila di awal kalimat berupa jar majrur atau dzaraf masruf maka menjadi khabar muqaddam. Bila setelahnya ada isim yang pantas menjadi mubtada muakhir, ya. Nah, kalau tadi itu isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Nah, kalau ada berupa jar majrur di awal kalimat, contohnya ini. Kita balik ini ya. Fi masjidi Muhammadun. Nah, itu tetap di dalam masjid adalah Muhammad. Nah, ini jadi namanya khabar muqaddam, ini mubtada'nya, mubtada' muakhir. Lawannya mubtada' muakhir. Nah, ini jadi di awal kalimat berupa jar majrur maka namanya khabar muqaddam. Ya, kalau di awal kalimat berupa isim ma'rifat maka namanya mubtada'. Nah, lawan tadi khabar muqaddam ini namanya mubtada' muakhir. Ya. Itu. Khabar berikutnya, beda yang berikutnya, khabar bisa lebih dari satu.
Jadi khabar itu bisa 2, 3. Contoh, ya. Allahu Sami'un Basirun. Ini mubtada, ini khabar, ini juga khabar. Adapun Allah itu itu mendengar, itu melihat, mengetahui. Nah, itu saudara-saudaraku, ya, tentang rumus A3 kita disuruh untuk menyusun kalimat yang sempurna. Ya, paling tidak kalimat sempurna itu terdiri dari mubtada, khobar. Nah, bagaimana kita tahu dia khobar? Bagaimana kita tahu dia mubtada? Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi, kalau mubtada, kalau dia berupa isim ma'rifat di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Ya, kalau khobar itu untuk menyempurnakan kalimat sehingga kalimat itu bisa dipahami. Khobar hukumnya rafa. Nah, mubtada, ya, diingatin, mubtada itu diingatin cara ngisinya, cara nulisnya yaitu dengan tanda mim kecil di atas. Kalau khobar tandanya dengan kho kecil di atas. Ya, mubtada khobar itu. Nah, kalau ada berupa jar majrur di awal kalimat, maka dia menjadi khobar muqaddam, ya. Lawannya mubtada muakhar. Ya. Mubtada hukumnya rafa, khobar hukumnya rafa. Ya. Kalau dia berupa jar majrur berarti mabni, ya. Huruf jarnya yaitu mabni, setelah huruf jarnya dibaca jar, ya. Itu pembahasan halaman pertama di jilid 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.